Meskipun kita sakit, tapi jiwa kita ya tetap tenang. Meskipun mungkin harta kita hilang, kita tetap tidak kehilangan harga diri. Meskipun popularitas turun, kita juga masih bisa bahagia. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terikat oleh ketubuhannya. Nah, ya kalau pakai parameter ini kalian cek ya, itu kalian ada di mana kalau ada masalah. Kalau masih kuat bisa mengendalikan diri, tidak jatuh yang sejatuh-jatuhnya, masih sadar bahwa hidup ini biasa saja naik turun, ya nanti saya perbaiki lagi. Kalian punya watak seorang filosof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Saya lanjutkan. Ini sebelum teknisnya, ini beberapa filosofi dari Plato tentang pendidikan jiwa. Apa alat pokok untuk pendidikan jiwa, menertibkan jiwa? Tentu saja menurut Plato, filsafat. Jadi, kata Plato, kalau saya baca ya dari Republik, filsafat itu sebenarnya bukan urusan orang pinter atau tidak pinter, tapi orang waras atau tidak waras. Banyak orang pinter pikirannya, tapi sakit jiwanya. Dan filsafat yang menertibkan itu, makanya filsafat itu tidak berhenti di cinta teori, cinta kebenaran, tapi cinta kebijaksanaan. Tentu saja yang bisa bijaksana orang-orang waras. Ya, kalian merasa waras enggak? Itu pertanyaan langsung menusuk itu. Ya. Jadi, ya nanti temanya berbeda ya. Apakah waras itu hitungannya standar atau hitungannya rasa kita sendiri, atau hitungannya pandangannya masyarakat, atau hitungannya teori-teori tertentu, itu nanti beda-beda. Secara rasa, saya rasanya kok waras ya Pak, tapi nanti kalau pakai teori tertentu mungkin saya itu tidak waras. Kalau pakai pandangannya masyarakat mungkin saya dianggap stres, edan. Tapi saya sendiri merasa baik-baik saja. Atau sebaliknya, masyarakat menganggap saya waras sih Pak, tapi saya rasanya kok berat. Itu luas wacana tentang waras tidak waras itu. Tapi kata Plato, berarti filsafat itu bukan perlombaan pinter-pinteran, tapi bagaimana kita serius merawat batin kita. Tapi kan di sini macam-macam itu Pak filsafat, kadang aneh-aneh. Plato menganalogikannya seperti olahraga untuk tubuh kita. Kalau kalian ingin sehat tubuhmu kan olahraga, kadang pakai push up lah, pakai lari lah, pakai sepak bola lah, bulu tangkis, kan macam-macam. Tujuannya sama. Filsafat juga begitu. Filsafat itu olahraganya jiwa. Kalian belajar
teori ini, teori itu, esensialisme, eksistensialisme, spiritualisme, macam-macam teori. Itu olahraganya jiwamu. Biar bagian-bagian jiwamu tertentu itu kuat, tangguh. Maka filsafat bukan soal pintar tidak pintar, tapi soal sehat tidak sehat. Plato menggambarkan seperti rumah jiwa kita itu. Akal itu pemilik rumah, emosi penjaga rumah. Kalau nafsu itu tamunya. Keinginan itu kan datang dan pergi seperti tamu. Mari kita pastikan yang pemilik rumah ya pemilik rumah, akal. Yang pembantu ya tetap jadi pembantu, emosi. Yang tamu ya posisinya tetapkan jadi tamu. Jangan tamu jadi pemilik rumah. Jangan pemilik rumah diperlakukan seperti tamu. Hidupmu nanti akan kacau. Jadi setiap kali kalian gelisah, setiap kali hidupmu rasanya hampa dan lain sebagainya, kata Plato, kemungkinan jiwamu sedang tidak tertib. Jadi akal dan kebenaran tidak jadi pengarahnya. Mungkin karena kamu terlalu fokus ke nafsumu atau terlalu fokus ke emosimu. Ini yang dimaksud penertiban jiwa. Plato melihat kita selama ini sebaliknya tidak diarahkan oleh akal, tapi diperbudak oleh tubuh. Kata Plato, contohnya orang yang lapar, begitu lihat makanan, itu sudah pikirannya tidak jernih sudah. Orang yang marah melihat sesuatu atau seseorang, begitu di hadapan orang ini, kemarahannya meluap. Kalau sudah punya keinginan ini, keinginan itu, tidak bisa dibendung. Ini ciri-ciri, kata Plato, perbudakan tubuh. Kita diperbudak oleh jasmani kita. Jadi menurut Plato kita itu lebih banyak justru bahkan disetir oleh tubuh, padahal tubuh itu yang paling luar loh, bahkan bukan bagian dari jiwa tadi. Itu kan kayak iklan itu kan, kalau sudah lapar itu sudah cara pandangnya beda, lihat apa-apa beda. Kalau sudah emosi, kalau sudah nafsunya memuncak, sudah pikirannya tidak jernih. Hal-hal ini kan yang membuat kita kemudian jadi tidak adil, jiwa kita jadi tidak stabil. Filsafat datang meluruskannya. Harusnya tidak begitu. Ayo ditata lagi. Itu gunanya filsafat, gunanya mendidik jiwa. Kata Plato, tidakkah kalian malu? Begitu sibuk ngurusi harta, nama baik, kehormatan. Tapi kalian begitu lalai terhadap kebijaksanaan, kebenaran, keadaan jiwa kalian. Berapa banyak, berapa sering kita mikir kondisi jiwa kita dibandingkan dengan kondisi ekonomi kita. Teman-teman yang mahasiswa, saya yakin kegelisahan utamanya adalah masa depan. Dan masa depan itu saya ramalkan, yang kalian pikir adalah masa depan ekonomimu. Ya kan? Besok kerja apa? Besok jadi apa? Itu kan masa depan ekonomi. Padahal kata Plato, bagian penting dari tubuh kita itu jiwa. Kalau kalian tidak ngopeni jiwamu sejak sekarang, pada akhirnya mungkin kalian kaya, tapi ketika jiwamu tidak stabil, rusak, tidak adil, tidak harmonis, kekayaan itu bisa jadi bencana dalam hidupmu. Mungkin kalian dapat jabatan tinggi, tapi begitu jiwamu tidak adil, jabatan itu bisa jadi bumerang.
Bahkan mungkin kalian mencari jabatan pun secara tidak seimbang karena jiwamu tidak seimbang. Cari kekayaan juga ya dikendalikan nafsumu, dikendalikan emosimu, bukan akal sehatmu. Maka disindir oleh Plato, tidakkah kalian malu? Ya mungkin kita bareng jawabnya kompak, tidak. Ya, kalau sudah mikir masa depan, kerja apa, besok saya jadi apa, itu kan kalian sudah, alah Pak mikir malu wong yo. Besok dapat kerja juga ndak tahu saya. Masa depan saya terjamin apa ndak juga ndak tahu. Ini bagi Plato kebalik cara mikirnya. Kata Plato, aku berkeliling bukan untuk hal lain selain membujuk kalian, muda maupun tua, agar tidak lebih mempedulikan tubuh dan harta daripada kesempurnaan jiwa. Ya bukan berarti tidak boleh kalian mikir harta, mikir masa depan ekonomimu. Tapi ya perhatikan juga kesempurnaan jiwamu. Orang Jawa selalu wanti-wanti tetap eling lan waspada. Tetap akal sehatmu yang harus mimpin, bukan nafsumu atau emosimu. Apalagi kalau kalian punya tanggung jawab memimpin, entah mimpin di level apa. Lanjut. Nanti Plato, ya tentu saja Plato ini sering pinjam mulutnya, tidak pinjam gurunya yang mengatakan itu kan, karena beliau sangat tawaduk sama gurunya. Tapi kan ya buku-bukunya yang menulis Plato. Kata Plato, selain menertibkan jiwa, filsafat itu penting untuk latihan menghadapi kematian. Ini istilahnya agak trik ya. Jadi mereka yang berfilsafat dengan benar sedang berlatih menghadapi kematian. Dan merekalah yang paling tidak takut mati. Kenapa begitu ayo? Ini boleh dicek di Paido. Paido bahasa Yunani ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa Maido. Jadi kata Plato, kematian itu kan kondisi ketika jiwa terpisah dari tubuh. Itu kan kita menyebutnya orang mati. Nah, berfilsafat menuju jiwa yang adil itu kan membuat diri kita tidak tergantung pada tubuh. Tidak takut kehilangan kenyamanan. Tidak panik kalau kita jadi tua dan lemah. Kenapa? Filsafat lebih fokus pada kesehatan jiwa. Optimalisasi jiwa. Bukan ketergantungan pada tubuh. Loh, bisa lepas dari ketergantungan pada ketubuhan, kenikmatan jasmania. Ini kan seperti orang mati. Orang mati itu kan jiwa dan tubuhnya terpisah. Jadi dianalogikan belajar filsafat itu kayak orang latihan menghadapi kematian. Latihan mengurusi jiwa biar tidak terlalu terikat oleh kenikmatan jasmania. Kan tadi ada istilah kita diperbudak oleh tubuh kita. Nah, membereskan ini terus dengan cara berpikir yang rasional, akal yang mengendalikan, pada akhirnya kita sadar, ternyata kita tidak boleh tergantung pada tubuh. Kalau kita mampu ini berarti kita sebenarnya sudah latihan mati. Dalam tanda petik ya, dengan konotasi yang positif. Cirinya ini loh contohnya, Plato mengilustrasikan ya. Meskipun kita sakit, tapi jiwa kita ya tetap tenang. Meskipun mungkin harta kita hilang, kita tetap tidak kehilangan harga diri. Meskipun popularitas turun, kita juga masih bisa bahagia. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak terikat oleh ketubuhannya. Karena kadang-kadang kita itu, uang kita
Misalnya kepleset sedikit, mungkin sedekah maunya nyemplungkan uang 2.000 kok yang masuk 100.000, itu kan kita tidak bisa tidur. Aduh, ini ngomong takmirnya apa ndak ya? Tadi saya keliru loh. Itu kan gelisah. Wong kehilangan uang betapa beratnya bagimu. Tapi orang yang sudah matang jiwanya, apa sih, cuma uang saja, toh itu juga manfaat nanti. Gitu loh. Kadang-kadang kita sayang sekali dengan harta kita. Ya kalau level kita biasanya kan kita tidak terlalu banyak uang. Biasanya kerjaan kita numpuk-numpuk barang. Barang yang tidak kepake itu kita eman sekali. Padahal ya kategorinya sudah sampah sih. Nanti beli apa bungkusnya, ini kapan-kapan bisa kepake loh Pak, terus kos-kosan. Jadi akhirnya kos-kosanmu itu tidak karu-karuan. Dulu kita belajar minimalisme itu kan, ya di antara hidupmu lega bahagia itu ya yang dibuang saja. Tapi karena kita kedunyan, kalau bahasa Jawa, terus kita terikat dengan harta, dengan kepemilikan. Bahkan baju yang sudah tidak kita pakai pun enggan kita sedekahkan. Kan kita sering begitu. Akhirnya di lemari itu numpuk baju banyak sekali. Mbok ini dikasih dibagi, jangan, kapan-kapan saya masih pingin lagi. Kita sering begitu. Berarti apa? Kita harus latihan filsafat. Latihan untuk tidak terikat dengan ketubuhan. Nanti Plato mencontohkan. Contohnya begini loh, filosof sejati itu kata Plato. Misalnya ada dua orang. Dua orang ini sama-sama kehilangan jabatan. Atau kalau levelmu ya problemnya biasanya patah hati misalnya. Yang satu hancur hidupnya, marah, merasa hidup saya gelap sudah, dunia ini runtuh. Yang satunya sedih sih saya kehilangan, sedih sih saya jatuh, tapi ya tidak apa-apalah. Hidup itu memang begitu, kadang naik, kadang turun. Pikiran tetap jernih, tidak keruh, tidak kehilangan harga diri. Kata Plato, kalau ada dua orang seperti ini, yang terakhir inilah filosof. Karena jiwanya tidak tergantung pada status dan ketubuhan yang di luar diri. Kalau pakai parameter ini kalian cek ya, saya sudah filosof apa belum? Itu kalian ada di mana kalau ada masalah. Kalau masih kuat bisa mengendalikan diri, tidak jatuh yang sejatuh-jatuhnya, masih sadar bahwa hidup ini biasa saja naik turun, ya nanti saya perbaiki lagi. Kalian punya watak seorang filosof. Jadi kalau dalam gagasannya Plato ya, filsafat itu semacam latihan agar manusia tetap menjadi manusia. Meskipun jasmaninya berubah, meskipun dunia ini berubah. Banyak orang ketika hidupnya berubah, dia tidak lagi jadi manusia. Dari kaya jatuh miskin, wah maka sifat kebinatangannya keluar semua. Dari miskin jadi kaya, rakusnya, sombongnya, itu lagi-lagi tidak manusiawi. Jadi filsafat yang tadi kita dilatih untuk mengambil jarak dari ketubuhan, latihan mati, itu sebenarnya tujuannya apa? Biar manusia tetap manusia. Meskipun dunia ini berubah, manusia tetap manusia, itu maksudnya Plato ya, yang mencintai kebenaran dan kebaikan, yang nyaman dengan kebenaran dan kebaikan. Jangan dibalik. Meskipun dunia ini berubah. Baik, jadi pendidikan jiwa medianya filsafat. Bentuknya ya melatih diri untuk berjarak dari kenikmatan ketubuhan, dari hal-hal duniawi, sehingga jiwa tetap stabil, tetap tertata.
Lanjut. Apa tujuannya pendidikan jiwa? Ini mungkin untuk teman-teman ya yang kuliah jurusan pendidikan. Tujuan pendidikan jiwa itu tentu saja menata jiwa. Pertanyaan utamanya bukan saya nanti jadi apa, tapi jiwaku seperti apa nanti ini. Kalau dirinci lagi pakai 3 komponen jiwa tadi, pendidikan jiwa itu membuat akal bisa mengendalikan, membuat emosi tunduk pada akal, dan membuat nafsu tahu batasnya. Ini akan membuat kita hidup matang, bahagia. Dengan kata lain, membuat manusia adil. Adil dengan definisinya Plato tadi. Akal yang memimpin, emosi yang terkendali, dan nafsu yang tahu batas. Itulah jiwa yang matang. Ini kalau diomongkan gampang, indah kedengarannya, tapi perlu latihan panjang. Nanti Plato ngasih tips banyak tentang gimana sih caranya agar kita bisa akal mampu memimpin, emosi terkendali, nafsu yang tahu batas. Gimana caranya kita bisa jadi manusia yang adil. Kata Plato, di antara parameternya apa? Education is teaching our children to desire the right things. Pendidikan itu adalah untuk mengajari anak-anak kita agar menginginkan hal-hal yang baik. Ini kalimatnya sederhana, tapi maknanya dalam. Gimana caranya kita membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal yang baik? Kalau keinginan saja sudah baik, tentu saja arah hidupnya juga akan baik. Maka sekarang kalian tanya ya, kalau ingin menguji kualitas dirimu, kualitas jiwamu, kamu itu ingin apa saja sih? Biasanya ya kalau saya tanya keinginan itu, apalagi usia-usia kalian, itu jawabannya mesti ingin kaya pak, pasangan yang cantik atau gagah atau ganteng pak, ingin jabatan ini, ingin kerja itu, ingin pokoknya yang sejenis itu. Ya itu bukan berarti jelek, tapi kelihatan bahwa fokusmu lebih banyak pada ketubuhan. Jarang kan kalian ada, saya menginginkan kebenaran pak, keadilan pak, tak ono yang bilang begitu. Ada sih kalau di drama-drama atau serial-serial silat itu kan membela kebenaran, menegakkan. Kalian tidak mikir ke sana. Jadi coba nanti mulai ya kita pikirkan gimana sih sistem pendidikan yang membuat anak-anak gemar dengan kebenaran, senang dengan kebenaran. Silakan kalian mendiskusikan ini, khususnya teman-teman dari pendidikan ya. Semoga ini nanti tidak jadi kurikulum baru. Kasihan kurikulumnya baru ganti. Kita sering ganti kurikulum kalau dapat pikiran baru terus cepat-cepat ingin ganti kurikulum. Baik, seperti apa sih pendidikan yang membuat anak-anak kita menginginkan hal-hal baik, kata Plato. Yang pertama, pendidikan itu, pendidikan jiwa khususnya, bukan mengisi, tapi mengarahkan. Jiwa itu kan tadi ya, yang dikonsumsi itu kan kebenaran sebenarnya. Tapi Plato itu punya teori, namanya teori idea.
jiwa kita itu sebenarnya sudah kenal dengan kebenaran sejak kita belum lahir. Ini menarik ya, nanti di tradisi spiritual tertentu itu mungkin nanti ada pandangan bahwa tubuh dan jiwa itu dua hal yang separate, berbeda. Jiwa ada lebih dulu kemudian menempati tubuh. Nah, sebelum jiwa kita menempati tubuh itu dia sudah kenal apa itu keadilan, apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Dia sudah kenal. Itulah kenapa, ya ini indikasinya ya, jiwa kita itu kan kalau dengan yang adil, yang benar, yang indah itu dia kerasan. Kenapa? Dia sudah kenal kok. Mungkin kita ada pikiran jahat, tapi begitu melihat ketidakadilan itu kan kita tidak rela, tidak srek. Ada tindakan penuh keadilan, kasih sayang itu kita senang. Kenapa? Jiwa kita sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan karena anak-anak itu kita isi dengan hal benar, hal baik. Tidak, jiwanya sudah kenal. Maka teori ideanya Plato itu mengajarkan kebenaran pada anak-anak itu sebenarnya membuat mereka ingat kembali, bukan mengisi. Diingatkan, itu kayak di kita kalau dalam agama, ingat fitrahmu loh. Ayo kembali ke fitrah, Idul Fitri itu membuat kita ingat kembali bahwa hakikat diri kita itu. Ini loh yang benar, itu yang keliru. Ini yang adil, itu yang tidak adil. Kita sudah kenal itu. Cuma mungkin tertutupi, terdistraksi oleh macam-macam. Pendidikan itu menyadarkan kembali, mengarahkan kembali. Ini seperti minggu kedua ketika kita belajar alegori gua. Sebagian besar kita itu sebenarnya bukan karena tidak pinter, tidak tahu kebenaran itu. Cuma karena kepala kita selalu diarahkan ke satu layar yang itu hanya bayangan. Sehingga kita tidak mengenali kebenaran itu. Pendidikan itu menggeser wajah kita ini loh. Biar lihat itu loh yang benar, itu loh yang sejati. Terus kita mesti akan langsung paham, langsung kenal. Jadi pendidikan itu membalik arah pandangan jiwa kita menuju kebenaran. Jadi tidak mengisi tapi mengarahkan. Dalam diri anak-anak kita, para pembelajar ini, mereka sudah punya potensi, kalau dalam bahasa agama, sudah punya fitrah pada kebenaran-kebenaran yang mau kita sampaikan. Tinggal kita sadarkan. Mari kita arahkan pandangan mereka ke arah yang benar, sehingga mereka langsung bisa menangkap. Ini kalau dalam Islam, bedanya antara taklim dan tarbiyah. Taklim itu ngajari, ngisi, menginputkan. Kalau tarbiyah itu ngomong, mengaktualkan potensinya. Di Plato lebih ke tarbiyah, ngomong. Kalau di UIN kan memang nama fakultasnya tarbiyah. Berarti alumninya nanti pinter ngomong. Ngomong generasi maksudnya.